Jangan minum air yang sudah direbus jika Anda tidak ingin jantung Anda sehat. Iya, Anda tidak salah dengar. Kalimat ini mungkin terdengar aneh. Mungkin terdengar berlawanan dengan semua yang selama ini kita percaya. Bahkan, mungkin terdengar seperti mitos yang dibalikan. Tapi, justru disitulah letak bahayanya. Karena hari ini, saya akan membuka satu fakta yang sering sekali disalahpahami. Dan jika Anda tidak menonton video ini sampai selesai, bisa jadi Anda tetap melakukan kebiasaan yang perlahan, diam-diam memengaruhi kesehatan jantung Anda. Dan percayalah, ini bukan sekadar soal air rebusan. Ini soal bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana jantung kita dipaksa beradaptasi, dan bagaimana satu kebiasaan kecil bisa memberi efek besar dalam jangka panjang. Jadi tolong, jangan di-skip, karena di bagian ketiga nanti, saya akan jelaskan 6 hal penting yang bisa menyelamatkan jantung Anda, dan mungkin salah satunya belum pernah Anda dengar sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, kita membahas edukasi kesehatan yang sederhana, mudah dipahami, tapi berbasis data medis yang akurat. Kalau Anda ingin hidup lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih sadar terhadap sinyal tubuh Anda sendiri, silahkan tekan tombol like dan subscribe sekarang. Karena satu klik Anda bisa jadi menyelamatkan Anda dari satu kesalahan kesehatan di masa depan. Masalah medis yang sering diremehkan. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. Air rebusan sering dianggap sebagai air paling aman, bersih, steril, sehat. Dan memang benar, secara mikrobiologi, air yang direbus sampai mendidih dapat membunuh sebagian besar bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, dan berbagai mikroorganisme berbahaya lainnya. Tapi, yang jarang dibahas adalah bagaimana kebiasaan minum air rebusan yang tidak tepat bisa berdampak pada keseimbangan elektrolit tubuh, pada tekanan darah, dan pada beban kerja jantung. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Jantung kita memompa sekitar 5 liter darah setiap menit dalam kondisi istirahat. Dalam sehari, lebih dari 7.000 liter darah bersirkulasi melalui sistem pembuluh darah kita. Sekarang, bayangkan, jika keseimbangan cairan dalam tubuh terganggu sedikit saja, apa yang terjadi pada tekanan darah? Apa yang terjadi pada volume plasma? Apa yang terjadi pada beban jantung? Inilah yang jarang dipikirkan. Saya sering bertanya pada pasien saya, berapa liter air yang Anda minum setiap hari? Banyak yang menjawab 2 liter, 3 liter, ada yang bahkan bangga minum 5 liter sehari. Tapi ketika saya tanya lagi, apakah Anda tahu kondisi ginjal Anda? Apakah Anda tahu tekanan darah Anda stabil? Apakah Anda tahu kadar natrium Anda normal? Mereka terdiam. Karena masalahnya bukan hanya pada airnya, tapi pada bagaimana tubuh Anda merespons air tersebut. Dan ini yang membuat saya ingin Anda tetap menonton sampai akhir. Karena ada kabar gembira. Masalah ini bisa dikendalikan, bahkan bisa menjadi kunci memperbaiki kesehatan jantung Anda. Kabar gembira. Kabar baiknya adalah, tubuh kita diciptakan dengan sistem regulasi yang luar biasa canggih. Ginjal mampu menyaring sekitar 180 liter cairan per hari. Hormon seperti ADH, antidiuretik hormon, bekerja menjaga keseimbangan cairan. Sistem renin-angiotensin-aldosteron mengatur tekanan darah secara presisi. Artinya, jika kita tahu caranya, jika kita paham polanya, kita bisa membuat jantung bekerja lebih ringan, bukan lebih berat. Dan di bagian berikutnya, saya akan mulai membedah satu persatu bagaimana air rebusan, elektrolit, suhu air, cara minum, dan waktu minum semuanya berpengaruh pada kesehatan jantung. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin Anda merenung sebentar. Berapa usia Anda sekarang? 40? 50? 60? Tahukah Anda bahwa menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia? Lebih dari 20 juta orang meninggal setiap tahun akibat gangguan jantung dan pembuluh darah. Dan sebagian besar kasus itu berawal dari kebiasaan sederhana yang dianggap sepele, termasuk kebiasaan minum yang tidak tepat. Tarik napas perlahan.
Di bagian kedua nanti, kita akan mulai membongkar satu persatu fakta ilmiahnya dengan data medis yang jelas, tanpa menakut-nakuti, tapi tetap tegas. Karena tujuan saya satu, bukan membuat Anda takut, tapi membuat Anda sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju jantung yang lebih sehat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, saya ingin Anda benar-benar fokus. Karena di bagian ini, saya tidak akan berbicara opini. Saya akan berbicara fisiologi. Saya akan berbicara data. Saya akan berbicara bagaimana tubuh Anda bekerja secara nyata. Air rebusan, aman, tapi tidak sesederhana itu. Secara medis, benar bahwa merebus air sampai suhu 100 derajat Celcius mampu membunuh sebagian besar bakteri dan parasit. Itu sebabnya, di banyak pedoman kesehatan masyarakat, termasuk rekomendasi dari World Health Organization, merebus air adalah metode sederhana untuk membuat air lebih aman dikonsumsi. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari. Air yang direbus berulang-ulang atau air yang direbus terlalu lama hingga volumenya menyusut signifikan dapat meningkatkan konsentrasi mineral tertentu di dalamnya. Misalnya, natrium, kalsium, magnesium, bahkan jejak logam berat jika sumber airnya kurang baik. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan jantung? Keseimbangan elektrolit dan beban jantung. Tubuh manusia menjaga kadar natrium dalam darah pada kisaran sempit, sekitar 135 hingga 145 MEq per liter. Sedikit saja meningkat, tekanan darah bisa naik. Sedikit saja turun, sel bisa mengalami gangguan fungsi. Jantung sangat sensitif terhadap perubahan elektrolit. Natrium mempengaruhi tekanan darah, kalium mempengaruhi ritme jantung, kalsium mempengaruhi kontraksi otot jantung. Jika seseorang terbiasa minum air dengan konsentrasi mineral yang tidak seimbang, dalam jangka panjang, ini bisa berkontribusi pada retensi cairan, tekanan darah meningkat, beban kerja jantung bertambah. Dan inilah yang ingin saya luruskan dari kalimat pembuka tadi. Bukan berarti air rebusan itu berbahaya, tetapi cara, kualitas, dan kebiasaan konsumsinya yang menentukan dampaknya pada jantung Anda. Sekarang kita bahas volume. Setiap kali Anda minum air dalam jumlah besar sekaligus, volume plasma darah meningkat sementara. Jantung harus memompa lebih kuat untuk mengimbangi peningkatan volume tersebut. Pada orang muda dan sehat, ini bukan masalah. Tapi pada usia di atas 60 tahun, atau pada penderita hipertensi, atau pada pasien dengan gangguan fungsi jantung ringan, lonjakan volume yang berulang bisa memperberat kerja jantung. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention, sekitar hampir separuh orang dewasa memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan banyak dari mereka tidak menyadarinya. Bayangkan, jika setiap hari mereka minum dalam pola yang tidak tepat, sementara pembuluh darah mereka sudah kaku, maka jantung dipaksa bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Suhu air dan respons pembuluh darah. Ini menarik. Air yang sangat panas dapat menyebabkan vasodilatasi sementara, pembuluh darah melebar. Air yang sangat dingin bisa memicu vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit. Perubahan mendadak ini, pada sebagian orang, bisa memicu sensasi berdebar atau perubahan tekanan darah sementara. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, perubahan ekstrim suhu minuman kadang bisa memicu ketidaknyamanan dada. Bukan karena airnya jahat, tetapi karena tubuh bereaksi. Dan jantung adalah organ yang paling cepat merespons perubahan. Sekarang, saya ingin Anda berpikir, apakah Anda sering minum air dalam jumlah besar sekaligus? Sering merebus air berkali-kali dalam satu teko yang sama? Sering meminum air yang sudah dipanaskan berulang dari dispenser? Atau justru kurang minum sama sekali karena takut sering buang air kecil? Kebiasaan kecil, tapi efeknya bisa panjang. Dan saya belum masuk ke bagian paling penting,
Karena di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai hari ini agar kebiasaan minum Anda justru menjadi pelindung jantung, bukan beban. Dan saya juga akan memberikan solusi konkret, bukan teori. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin Anda benar-benar jujur pada diri sendiri. Berapa tekanan darah terakhir Anda? Kapan terakhir cek kolesterol? Apakah Anda tahu fungsi ginjal Anda normal? Karena jantung, ginjal, dan cairan tubuh bekerja dalam satu sistem yang saling terkait. Di bagian ketiga nanti, kita akan masuk lebih dalam, lebih detail, lebih aplikatif. Dan disitulah Anda akan mulai melihat kabar gembira yang saya janjikan tadi. Sekarang kita bahas volume. Setiap kali Anda minum air dalam jumlah besar sekaligus, volume plasma darah meningkat sementara. Jantung harus memompa lebih kuat untuk mengimbangi peningkatan volume tersebut. Pada orang muda dan sehat, ini bukan masalah. Tapi pada usia di atas 60 tahun, atau pada penderita hipertensi, atau pada pasien dengan gangguan fungsi jantung ringan, lonjakan volume yang berulang bisa memperberat kerja jantung. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention, sekitar hampir separuh orang dewasa memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan banyak dari mereka tidak menyadarinya. Bayangkan, jika setiap hari mereka minum dalam pola yang tidak tepat, sementara pembuluh darah mereka sudah kaku, maka jantung dipaksa bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Suhu air dan respons pembuluh darah. Ini menarik. Air yang sangat panas dapat menyebabkan vasodilatasi sementara, pembuluh darah melebar. Air yang sangat dingin bisa memicu vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit. Perubahan mendadak ini, pada sebagian orang, bisa memicu sensasi berdebar atau perubahan tekanan darah sementara. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, perubahan ekstrim suhu minuman kadang bisa memicu ketidaknyamanan dada. Bukan karena airnya jahat, tetapi karena tubuh bereaksi. Dan jantung adalah organ yang paling cepat merespons perubahan. Sekarang, saya ingin Anda berpikir, apakah Anda sering minum air dalam jumlah besar sekaligus? Sering merebus air berkali-kali dalam satu teko yang sama? Sering meminum air yang sudah dipanaskan berulang dari dispenser? Atau justru kurang minum sama sekali karena takut sering buang air kecil? Kebiasaan kecil, tapi efeknya bisa panjang. Dan saya belum masuk ke bagian paling penting. Karena di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai hari ini agar kebiasaan minum Anda justru menjadi pelindung jantung, bukan beban. Dan saya juga akan memberikan solusi konkret, bukan teori. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin Anda benar-benar jujur pada diri sendiri. Berapa tekanan darah terakhir Anda? Kapan terakhir cek kolesterol? Apakah Anda tahu fungsi ginjal Anda normal? Karena jantung, ginjal, dan cairan tubuh bekerja dalam satu sistem yang saling terkait. Di bagian ketiga nanti, kita akan masuk lebih dalam, lebih detail, lebih aplikatif. Dan disitulah Anda akan mulai melihat kabar gembira yang saya janjikan tadi. Sekarang, ini bagian yang paling penting. Kalimat pembuka tadi sengaja saya buat terbalik, agar Anda sadar bahwa masalahnya bukan pada air rebusannya, tapi pada cara kita memperlakukannya. Dan ini kabar gembira yang saya janjikan sejak awal. Jika Anda memahami 6 hal ini, kebiasaan minum Anda justru bisa menjadi perlindungan terbaik bagi jantung Anda. Tarik napas perlahan, kita masuk satu persatu. 1. Gunakan sumber air yang bersih dan teruji. Air yang direbus memang membunuh bakteri, tapi tidak menghilangkan logam berat seperti timbal atau merkuri jika sudah terlarut. Pastikan sumber air Anda berasal dari PDAM yang terstandar, atau menggunakan filter berkualitas, atau air galon dengan izin resmi. Standar kualitas air minum biasanya mengacu pada pedoman dari World Health Organization. Air yang baik, jantung yang lebih aman dari beban toksin jangka panjang. 2. Jangan merebus air berulang-ulang. Ini penting. Air yang direbus lalu didiamkan terlalu lama, kemudian direbus lagi berkali-kali, bisa meningkatkan konsentrasi mineral karena penguapan. Solusinya sederhana. Rebus secukupnya, habiskan,
isi ulang dengan air baru. Kebiasaan kecil, dampaknya besar. 3. Atur pola minum, jangan sekaligus banyak. Ini yang sering salah. Minum 1 liter sekaligus dalam waktu singkat bisa meningkatkan volume darah sementara. Pada lansia atau penderita hipertensi, ini bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Lebih baik, minum 150-250 ml setiap 1-2 jam. Stabil, teratur, lembut bagi jantung. Menurut data epidemiologi dari Centers for Disease Control and Prevention, pengelolaan tekanan darah yang stabil jauh lebih penting daripada intervensi mendadak. Perhatikan keseimbangan elektrolit. Air saja tidak cukup jika tubuh kehilangan banyak elektrolit karena keringat atau diare. Kadar natrium normal dalam darah berkisar 135 sampai 145 mEq per liter. Gangguan keseimbangan ini bisa mempengaruhi tekanan darah dan irama jantung. Pastikan asupan makan Anda cukup kalium alami dari pisang, sayuran hijau, alpukat. Kalium membantu menyeimbangkan efek natrium pada tekanan darah. 5. Hindari air terlalu panas atau terlalu dingin secara ekstrim. Perubahan suhu ekstrim dapat memicu respon pembuluh darah. Air hangat suam-suam kuku lebih bersahabat bagi tubuh, terutama bagi usia di atas 60 tahun atau penderita penyakit jantung. Tubuh menyukai kestabilan. Jantung menyukai ritme yang konsisten. 6. Kenali kondisi medis Anda sendiri. Ini yang paling penting. Jika Anda memiliki hipertensi, gagal jantung, gangguan ginjal, diabetes, maka kebutuhan cairan Anda bisa berbeda. Dalam gagal jantung misalnya, pembatasan cairan kadang diperlukan untuk mencegah penumpukan cairan. Menurut pedoman dari American Heart Association, pengaturan cairan merupakan bagian penting dalam manajemen pasien dengan gangguan jantung tertentu. Artinya, tidak semua orang bisa minum sebanyak mungkin. Individual, spesifik, terukur. Solusi utama di akhir bagian ini. Sekarang saya rangkum solusi praktisnya. Gunakan air bersih berkualitas. Rebus sekali saja. Jangan berulang. Minum sedikit tapi sering. Jaga keseimbangan elektrolit. Hindari suhu ekstrim. Sesuaikan dengan kondisi medis pribadi. Sederhana. Tidak mahal. Tidak rumit. Dan inilah kabar gembiranya. Dengan pola minum yang tepat, Anda membantu menstabilkan tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung, menjaga elastisitas pembuluh darah, mengoptimalkan fungsi ginjal. Air, yang tadinya biasa saja, bisa menjadi terapi pendukung alami bagi kesehatan jantung Anda. Nada melembut, masuk ke arah emosional. Tapi teori saja tidak cukup. Saya ingin Anda mendengar satu kisah nyata dari klinik saya. Seorang pasien usia 70 tahun, yang awalnya menganggap kebiasaan minumnya tidak penting. Sampai suatu hari, tubuhnya memberi sinyal yang tidak bisa lagi diabaikan. Dan kisah itu mungkin sangat mirip dengan Anda, atau orang yang Anda sayangi. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Tubuhnya masih terlihat cukup bugar untuk seusianya. Beliau masih bisa berjalan sendiri, masih aktif ke masjid, masih sesekali berkebun di halaman rumahnya. Tapi ada satu keluhan yang membuat keluarganya khawatir. Beliau sering merasa jantung berdebar tiba-tiba, kepala terasa ringan, kadang kaki sedikit bengkak di sore hari, dan tekanan darahnya naik turun. Bukan keluhan besar, bukan nyeri dada hebat, bukan serangan jantung mendadak. Justru itu yang berbahaya, karena gejalanya samar, pelan, halus, tapi konsisten. Riwayat kebiasaan minum. Ketika saya tanya soal pola minum, beliau menjawab dengan bangga. Dok, saya minum banyak supaya sehat, bisa sampai hampir 4 liter sehari. Saya lanjut bertanya, minumnya bagaimana Pak? Beliau menjawab, kalau haus, saya minum 1 gelas besar, kadang 2 gelas langsung. Airnya dari teko yang direbus pagi, nanti kalau kurang ditambah dan direbus lagi. Di situ saya mulai memahami polanya. Saya lakukan pemeriksaan. Tekanan darah beliau saat itu 160/95 mm Hg. Denyut nadi 96 kali per menit.
irama sedikit tidak teratur. Kami lakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Hasilnya, natrium sedikit di batas atas normal, kreatinin mendekati batas tinggi, tanda retensi cairan ringan, BNP, Brain Natriuretic Peptide, sedikit meningkat. BNP adalah penanda yang sering digunakan untuk menilai beban kerja jantung pada kondisi gagal jantung ringan. Menurut pedoman dari American Heart Association, peningkatan BNP dapat menunjukkan adanya peningkatan tekanan dalam ruang jantung. Artinya apa? Jantung beliau bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Bukan karena 1 gelas air, bukan karena 1 hari, tapi karena kebiasaan bertahun-tahun tanpa pola yang tepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada usia 70 tahun, elastisitas pembuluh darah sudah menurun secara alami. Data global menunjukkan bahwa risiko hipertensi meningkat signifikan setelah usia 60 tahun, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai survei kesehatan oleh World Health Organization. Ketika seseorang minum dalam jumlah besar sekaligus, volume darah meningkat cepat, tekanan pada dinding pembuluh meningkat, jantung harus memompa lebih kuat. Jika ini terjadi berulang, jantung mengalami apa yang kita sebut volume overload ringan kronis. Ditambah lagi, air yang direbus berulang kali dari sumber yang mineralnya cukup tinggi bisa memperberat retensi cairan pada individu sensitif. Dan Pak A, tanpa sadar, melakukan kombinasi itu setiap hari. Saya tidak memberi obat tambahan dulu. Saya ubah pola minumnya. Saya instruksikan, maksimal 1,5 sampai 2 liter per hari, disesuaikan berat badan dan fungsi ginjalnya. Minum 200 ml setiap 1 sampai 2 jam. Tidak merebus air berulang. Hindari minum dalam jumlah besar sebelum tidur. Pantau tekanan darah pagi dan sore. Dan yang paling penting, edukasi. Karena kesadaran lebih kuat daripada resep. Hasil setelah 3 minggu. 3 minggu kemudian, beliau kembali kontrol. Tekanan darah 135/85 mm raksa. Nadi lebih stabil. Bengkak kaki berkurang. Keluhan berdebar jauh menurun. Tanpa penambahan obat jantung. Hanya perubahan pola cairan. Beliau berkata kepada saya, "Dok, ternyata bukan kurang minum yang bahaya, tapi cara minumnya ya." Saya tersenyum, karena itulah inti dari video ini. Pesan emosional. Banyak orang berpikir kesehatan jantung itu hanya soal kolesterol, hanya soal makanan berlemak, hanya soal olahraga. Padahal, hal sederhana seperti cara minum pun bisa memberi dampak. Dan mungkin, di rumah Anda sekarang, ada ayah, ada ibu, ada kakek, yang melakukan kebiasaan yang sama seperti Pak A dulu. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda akan membiarkannya terus begitu? Atau Anda akan mulai mengubahnya hari ini? Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya, menguatkan kembali pesan pentingnya, dan memberi Anda langkah konkret agar keluarga Anda lebih aman. Sekarang, setelah Anda mengikuti dari awal sampai titik ini, izinkan saya meluruskan kembali kalimat pembuka kita. Jangan minum air yang sudah direbus jika Anda tidak ingin jantung Anda sehat. Kalimat itu memang terdengar terbalik, dan memang sengaja dibuat demikian. Karena yang ingin saya tekankan sejak awal bukanlah larangan minum air rebusan, tetapi jangan minum air dengan cara yang salah jika Anda ingin jantung Anda tetap sehat. Air rebusan itu baik, air itu kehidupan, tubuh kita bergantung padanya. Namun seperti banyak hal dalam dunia medis, bukan hanya apa yang kita konsumsi, tapi bagaimana kita mengonsumsinya dan dalam kondisi apa tubuh kita saat itu. Ringkasan penting yang harus Anda ingat. Ingat 6 prinsip tadi. Gunakan sumber air yang bersih dan terpercaya, hindari merebus air berulang-ulang. Minum sedikit tapi sering, jangan sekaligus banyak. Perhatikan keseimbangan elektrolit. Hindari suhu minuman yang ekstrim. Sesuaikan asupan cairan dengan kondisi medis pribadi Anda. Karena jantung bekerja tanpa henti, sekitar 100.000 kali berdetak setiap hari.
memompa ribuan liter darah tanpa istirahat. Dan menurut laporan global dari World Health Organization, penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Banyak kasus terjadi bukan karena satu kejadian besar, tapi karena kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Jika usia Anda sekarang di atas 40, mulailah lebih sadar. Jika di atas 50, mulailah lebih disiplin. Jika di atas 60, mulailah lebih hati-hati. Karena elastisitas pembuluh darah berkurang seiring usia. Karena ginjal tidak lagi bekerja seefisien saat usia 20-an. Karena jantung membutuhkan perhatian lebih, bukan tekanan tambahan. Dan kabar baiknya, perubahan kecil hari ini bisa memberi dampak besar 10-20 tahun ke depan. Refleksi terakhir. Coba Anda bayangkan. Jika mulai hari ini Anda memperbaiki pola minum Anda, tekanan darah lebih stabil, jantung bekerja lebih ringan, ginjal lebih optimal. Berapa banyak risiko yang bisa Anda turunkan? Kadang kita mencari solusi mahal. Vitamin mahal, obat mahal. Padahal perbaikan pertama ada di kebiasaan harian. Air. Sesuatu yang kita minum setiap hari. Yang terlihat sederhana, tapi jika salah cara, bisa berdampak jangka panjang. Pesan pribadi dari saya. Sebagai dokter, saya tidak hanya ingin Anda panjang umur. Saya ingin Anda panjang umur dengan kualitas hidup yang baik. Bisa berjalan tanpa sesak, bisa tidur tanpa jantung berdebar, bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Dan itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh ini amanah. Kesadaran bahwa jantung ini bekerja tanpa kita sadari, sejak kita lahir. Jangan tunggu sampai tubuh memberi alarm keras. Jangan tunggu sampai masuk IGD. Jangan tunggu sampai dokter mengatakan seharusnya bisa dicegah. Karena pencegahan selalu lebih ringan daripada pengobatan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar tentang kesehatan jantungnya. Dan sekarang saya ingin mengenal Anda. Tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu seberapa luas keluarga sehat ini tersebar. Karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tapi urusan keluarga, urusan generasi. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jaga pola minum Anda, jaga tekanan darah Anda, dan yang paling penting, jaga jantung Anda. Sampai bertemu di edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.